Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat PSB yang sehat walafiat insyaallah. Pada kesempatan kali ini pesan yang ingin saya sampaikan adalah tentang anak yang ditinggal mati atau meninggal oleh ayahnya, atau yang lebih dikenal dengan anak yatim. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakina wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang ada dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa infak yang harus diberikan adalah kepada siapa saja. Ya. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua, kemudian kerabat, dan yang ketiga adalah anak yatim. Selanjutnya orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, anak yatim tersebut masuk di dalam objek atau tujuan atau tempat disalurkannya infak-infak kita. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim itu adalah anak yang belum baligh, yang ditinggal mati atau ditinggal meninggal oleh ayahandanya. Otomatis sumber nafkahnya sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu anak yatim perlu dibantu, perlu dibimbing, ya, dan perlu dijaga. Maka dari Al-Baqarah 215 tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah objek infak orang-orang yang beriman, salah satunya adalah anak yatim. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ada 3 keutamaan yang akan saya sampaikan. Sebetulnya banyak, tapi pada kesempatan ini saya sampaikan 3 saja. Yaitu yang pertama, keutamaan bila kita memberikan infak, membantu, merawat anak-anak yatim. Ya, keutamaan yang pertama adalah menjadi teman Rasulullah SAW. Kita akan bersama Nabi Muhammad SAW, ya, bagaikan 2 jari. Ya, saya bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Beliau menunjukkan, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ya, dan merenggangkan sedikit seperti ini kira-kira. Ya. Jadi begitu dekatnya orang-orang yang peduli membantu anak yatim, maka nanti akan bersama Nabi seperti 2 jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Ini hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad. Sini dari kitab At-Tolaq nomor 4892. Sunan Abi Daud, kitab Al-Adab 4483 dan kitab Al-Bir Sahih Rasulillah 1841. Kemudian keutamaan yang kedua bagi orang yang peduli kepada anak yatim adalah
dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan kaum muslimin, memberikannya makan, memberikannya minum, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga. Kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Abbas, dilihat dari Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Bir, nomor 1840. Ya, jadi keutamaan yang pertama tadi, ya, begitu dekat dengan Nabi SAW, dan yang kedua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang ketiga adalah bila kita menolong anak yatim, membantu anak yatim, ya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat, dan Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah, ya, di kitab Al-Adab nomor 5557. Itu adalah keutamaan kita membantu menolong anak yatim. Lalu juga ada di ayat lain yang memperingatkan kita bila kita tidak baik kepada anak yatim, yaitu di dalam surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Di dalam surat Al-Ma'un ini, bila kita jahat kepada anak yatim, menghardik anak yatim, membentang-bentang anak yatim, mencaci maki dan seterusnya, tidak mengurusnya, maka masuk dalam kategori orang yang mendustakan agama. Sahabat PSB yang berbahagia, kita memohon kepada Allah, semoga kita selalu diberikan hidayah, selalu diberikan petunjuk, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa selalu membantu, khususnya kepada anak-anak yatim di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Keutamaannya sudah disampaikan tadi, ya, baik itu di dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah 215, kemudian 3 hadis yang sudah dibacakan tadi, kita akan dekat dengan Rasulullah SAW, kita akan dimasukkan surga, dan juga kita akan ditolong oleh Allah di dunia dan di akhirat, karena kita membantu saudara kita. Sehingga yang terakhir, kalau kita tidak peduli kepada mereka, anak-anak yatim, ternyata orang-orang tersebut, orang yang seperti itu termasuk orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terlindung dari hal yang demikian, ya, dan kita akan selalu dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah, dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa selalu menjaga, membantu, dan menolong anak yatim di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.